Sering kita jumpai klaim-klaim semisal artis anu mualaf, dulu Kristen lalu pindah ke Muslim, atau dulu ngakunya KTP Buddhis lalu pindah ke Muslim atau Kristen, ataupun sebaliknya. Pertanyaannya, so what gitu loh. Agama saya adalah agama Buddha, bukan agama umat. Jika kita memeluk agama umat, jadinya ya seperti itu. Kita pun akan mudah kecewa bila memeluk agama umat dan menemukan realita betapa mengecewakannya sikap-sikap sesama umat agama yang sama telah ternyata menyimpang dari ajaran agama yang mereka peluk dan anut. Sebagai contoh, Dewadatta mengaku beragama Buddha, mengenakan jubah bhikkhu, namun justru melukai sang Buddha dan memecah belah sangha. Karenanya, ketika ada kalangan Kristen membuat klaim bhikkhu anu pindah ke Kristen, maka saya hanya tersenyum. So what gitu loh. Kamu ambil saja itu pengikut Dewadatta. Kami nggak butuh. Sebaliknya, bila mana ada klaim-klaim orang bule kini banyak yang memeluk agama Buddha, maka saya pun juga hanya tersenyum. So what gitu loh. Memangnya itu akan membuat diri saya lebih suci mengetahui kabar berita demikian. Bila kita menjadikan keberadaan orang lain sebagai gantungan keyakinan kita, maka ketika mereka mualaf jadi Muslim atau Kristen, apakah kita juga akan ikut-ikutan galau seperti mereka? Sekalipun 99,99% penduduk dunia memeluk agama hapus dosa, yang kita singkat sebagai agama dosa, bernama Islam maupun Kristen. So what gitu loh. Tetap saja saya seorang Buddhis dan menjalankan praktik Buddhisme. Jangankan itu, sekalipun Allah atau Allah dalam Alkitab maupun Al-Quran mengancam-ngancam lewat dogma akan dilempar ke neraka bila tidak menjilat bokong Allah atau Allah. So what gitu loh. Tetap saja saya adalah murid Sang Buddha dan berjalan melawan arus. Sang Buddha pernah bersabda, para bhikkhu melalui manifestasi seorang Tathagata, seorang arahan, seorang yang tercerahkan sempurna, maka 4 hal menakjubkan dan mengagumkan terjadi. Apakah 4 ini? Orang-orang bersenang-senang dalam kemelekatan, menikmati kesenangan di dalam kemelekatan, bergembira di dalam kemelekatan. Tetapi ketika seseorang Tathagata mengajarkan dhamma dengan ketidakmelekatan, orang-orang ingin mendengar dan mereka menyimak dan mengarahkan pikiran mereka untuk memahaminya. Ini adalah hal menakjubkan dan mengagumkan pertama yang terjadi melalui manifestasi seorang Tathagata, seorang arahan, seorang yang tercerahkan sempurna. Orang-orang bersenang-senang dalam keangkuhan, menikmati kesenangan di dalam keangkuhan, bergembira di dalam keangkuhan. Tetapi ketika seorang Tathagata mengajarkan dhamma untuk melenyapkan keangkuhan, orang-orang ingin mendengar dan mereka menyimak dan mengarahkan pikiran mereka untuk memahaminya. Ini adalah hal menakjubkan dan mengagumkan kedua yang terjadi melalui manifestasi seorang Tathagata, seorang arahan, seorang yang tercerahkan sempurna. Orang-orang bersenang-senang dalam hal-hal yang menggairahkan atau tanpa kedamaian, menikmati kesenangan di dalam hal-hal yang menggairahkan, bergembira di dalam hal-hal yang menggairahkan. Tetapi ketika seorang Tathagata mengajarkan dhamma yang menuntun mereka kedamaian, orang-orang ingin mendengar
dan mereka menyimak dan mengarahkan pikiran mereka untuk memahaminya. Ini adalah hal menakjubkan dan mengagumkan ketiga yang terjadi melalui manifestasi seorang Tathagata, seorang arahan, seorang yang tercerahkan sempurna. Orang-orang tenggelam dalam ketidaktahuan menjadi seperti sebutir telur, sepenuhnya terbungkus. Tetapi ketika seorang Tathagata mengajarkan Dhamma untuk melenyapkan ketidaktahuan, orang-orang ingin mendengar dan mereka menyimak dan mengarahkan pikiran mereka untuk memahaminya. Kitab komentar menjelaskan, terbungkus oleh cangkang ketidaktahuan, telah menjadi seperti sebutir telur. Karenanya mereka menjadi buta. Ini adalah hal menakjubkan dan mengagumkan keempat yang terjadi melalui manifestasi seorang Tathagata, seorang arahan, seorang yang tercerahkan sempurna. Ini, para bikhu, adalah keempat hal menakjubkan dan mengagumkan. Itu terjadi melalui manifestasi seseorang Tathagata, seorang arahan, seorang yang tercerahkan sempurna. Para bikhu, ada 4 jenis orang ini terdapat di dunia. Apakah 4 ini? Orang yang mengikuti arus, orang yang melawan arus, orang yang kokoh dalam pikiran, dan orang yang telah menyeberang dan sampai di seberang. Sang Brahmana yang berdiri di atas daratan yang tinggi. Dan apakah orang yang mengikuti arus? Di sini, seseorang menikmati kenikmatan indria dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Ini disebut orang yang mengikuti arus. Dan apakah orang yang melawan arus? Di sini, seseorang tidak menikmati kenikmatan indria atau melakukan perbuatan-perbuatan buruk, bahkan dengan kesakitan dan kesedihan, menangis dengan wajah basah oleh air mata. Ia menjalani kehidupan spiritual yang lengkap dan murni. Ini disebut orang yang melawan arus.